Selamat pagi guys, ketemu lagi dengan Om Di dan kali ini masih di Korlantas Polri. Jadi ceritanya adalah minggu lalu gue ngurus SIM secara online. Nah, SIM-nya udah jadi. Tuh, nih aplikasinya. Tuh, jadi enak sekarang ngurus SIM udah bisa online. Tapi detailnya, mekanismenya seperti apa, cara kerjanya, dan lain-lainnya seperti apa sih? Nah, pastikan banyak yang masih belum tahu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke dalam. Kita akan ketemu dengan Pak Arif. Kita ngobrol-ngobrol banyak seputar pengurusan SIM secara online dan lain-lain. Let's go! Pagi Bu, saya mau ketemu sama Pak Arif, ada? Boleh. Siap, siap. Siap, selamat pagi Pak Arif. Mas Didi, sehat? Sehat, Pak Arif sehat? Sehat. Mari, alhamdulillah. Apa kabar nih, Mas Didi? Baik, Pak Arif, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, gini nih, jadi pengen ngobrol-ngobrol banyak seputar SIM online. Nah, jadi guys, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, mau mengucapkan selamat dulu sama Pak Arif. Hari ini tepat 2 bulan launching Sinar. Ya, betul. Nah, SIM nasional Pak, presisi. SIM nasional presisi. Pasti yang nonton banyak yang belum tahu Sinar tuh apa sih. Nah, ini sekarang langsung ngobrol sama sumbernya nih. Gimana Pak Arif? Ya. Kalau Sinar itu apa sih? Aplikasi apa gitu? Ya, jadi sejak 13 April 2021 kemarin kita sudah melaunching aplikasi SIM nasional presisi. SIM nasional presisi. Ya. Jadi kepanjangannya Sinar Betul. itu SIM SIM nasional, nasional presisi. Jadi aplikasi itu adalah aplikasi yang kita ciptakan untuk melayani masyarakat dalam rangka perpanjangan SIM A dan C secara online penuh. Jadi tanpa kehadiran Full online? Betul. Jadi tanpa kehadiran pemohon ke kantor Satpas. Jadi bisa di-download dari handphone karena aplikasi ini berbasis mobile. Kemudian kita bisa melakukan registrasi di mana saja, kapan saja. Dan nanti SIM-nya setelah jadi itu akan diantar sesuai alamat yang kita inginkan. Enak banget dong ya. Iya. Udah lebih simpel ya sekarang ya. Betul. Dan ini suatu kebanggaan sebenarnya buat kita semua, buat Polri, buat masyarakat Indonesia bahwa pelayanan semacam ini merupakan pelayanan yang pertama kali di dunia. Pertama di dunia. Betul. Setidak-tidaknya kami melakukan koordinasi, kami melakukan tracing ya ke beberapa KBRI baik di benua Amerika, Eropa, Timur Tengah, bahkan Asia. Asia, siap. Itu memang belum ada layanan SIM dari negara-negara tersebut yang si pemohonnya itu nggak perlu ke kantor polisinya, itu belum ada. Kalau prosesnya online mungkin ada, tetapi tetap harus pada saat identifikasi, dia tetap harus datang. Kemudian Tetap mengambil harus SIM-nya. ambil SIM-nya. Tapi dengan aplikasi Sinar yang dikembangkan oleh Korlantas Polri, masyarakat itu betul-betul tidak perlu datang ke Satpas atau ke kantor polisi. Cukup menunggu di rumah atau di kantor atau di tempat yang diinginkan, SIM-nya akan dikirim. Wah, keren, canggih banget. Jadi benar-benar full online. Iya. Pertama di dunia, si pemohonnya udah nggak perlu datang lagi, duduk manis, disamperin SIM. Betul. Oh, gitu. Nah, nama aplikasinya kalau boleh tahu apa Pak? Iya, jadi begini. Korlantas sudah membuat rumah besar atau Payungnya portal, ya? iya. Iya. Jadi semacam portal aplikasi. Siap. Itu namanya Digital Korlantas.
Digital Korlantas dan Sinar ada di dalam itu. Betul. Jadi Digital Korlantas ini adalah rumah besar untuk seluruh inovasi Korlantas. Siap. Yang sifatnya online. Jadi dengan satu kali unduhan, itu masyarakat bisa menikmati berbagai macam fitur layanan yang berkaitan dengan lalu lintas. Siap, siap. Aplikasi Digital Korlantas ini bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Oke, siap. Baru kemudian nanti setelah kita mendownload Digital Korlantas, kita diminta untuk melakukan registrasi. Setelah registrasi diterima, baru nanti kita akan disuguhkan menu-menu yang salah satunya adalah Sinar Nasional Presisi. Di menu Sinar itu pun nanti akan ada submenunya lagi. Apakah kita ingin melakukan perpanjangan SIM, atau kita juga bisa melakukan registrasi untuk SIM baru. Ya mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah akan bisa dimanfaatkan layanannya oleh masyarakat. Tetapi untuk saat ini kita fokus kepada perpanjangan SIM A dan C. Oke, fokus masih di A dan C ya, perpanjangan. Betul. Ya. Nah, jadinya berapa lama sih? Pada saat kita menciptakan aplikasi ini kan tentunya tujuan kita yang pertama memudahkan masyarakat. Siap. Kemudian mempercepat pelayanan dengan memotong jalur birokrasi yang selama ini ada di layanan masyarakat ya. Siap. Apalagi sekarang ini kan masih masa pandemi COVID, sehingga memang tujuan kita menciptakan aplikasi ini merupakan program prioritas 100 Hari Kapolri yang tujuannya membantu atau kita melakukan action atas kebijakan pemerintah menekan angka pandemi COVID, kita menghindarkan kerumunan, antrian, dan kontak berkumpulnya juga antar orang ya. Betul, berkumpulnya orang di satu tempat gitu. Itu kita menghindari itu. Kita membuat layanan masyarakat itu bisa mendownload aplikasi, kemudian melakukan registrasi, kemudian memasukkan semua persyaratan yang diperlukan. Manakala persyaratan itu sesuai, SIM-nya langsung akan dilakukan pencetakan. Kemudian nanti tinggal masyarakat itu memilih metode pengiriman. Memang tadi seperti saya sampaikan, kalau masyarakat memilih metode pengiriman melalui jasa pengiriman dalam hal ini PT Pos, itu masyarakat cukup di rumah saja atau dimanapun. Nanti PT Pos yang akan mengantarkan. Tetapi ada juga opsi untuk diwakilkan pengambilannya ataupun diambil sendiri. Tentunya masyarakat itu yang harus datang ke Satpas. Tetapi evaluasi yang kita lakukan setelah 2 bulan ini memang lebih banyak masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman. Supaya tidak repot. Nah, supaya nggak ribet. Supaya tidak ribet, tidak repot, ya SIM-nya dikirim. Begitu. Idealnya waktu pelayanan ini antara 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Betul. Tetapi karena memang saat ini masih masih baru dan ini juga masih hitungannya sebenarnya masih uji coba karena sampai dengan saat ini kan pilot proyeknya ini di 4 Satpas, yaitu Satpas Dan Mogot, kemudian Satpas Depok, kemudian Jombang dan Denpasar. Jadi dari seluruh pemohon se-Indonesia itu dari berbagai kota itu dia menggunakan aplikasi kemudian memilih ke 4 Satpas ini. Sehingga ya memang animonya cukup besar. Sampai dengan hari ini saja pendaftar aplikasi Sinar ini sudah mencapai 26.000. 26.000. Betul. Dan SIM yang sudah kita terbitkan melalui aplikasi Sinar kurang lebih 23.000. 23.000. Dalam waktu 2 bulan dan ini dilakukan hanya oleh 4 Satpas. Tapi target kita ke depan seluruh Satpas di Indonesia sebanyak 452 Satpas pada bulan Juli itu target kita sih seharusnya sudah bisa melayani menggunakan aplikasi Sinar ini. Siap. Wow. Gitu. Luar biasa guys. Baru 4 Satpas udah 26.000 dan yang dicetak sudah 23 ribuan. Ada target ke depannya supaya dari 4 Satpas bisa nambah deh. Ya, gitu. Betul. Jadi memang karena
pembayaran PNBP SIM ini untuk aplikasi ini menggunakan virtual account. Dalam hal ini kita menggunakan virtual account Bank Negara Indonesia, BNI. BNI, siap. Ini juga merupakan satu hal yang baru di lingkungan kementerian lembaga. Jadi pembayaran itu kita menggunakan virtual account. Nah, inilah yang sedang kita usulkan untuk dibuka di 452 Satpas, sehingga kita berharap target kita di bulan Juli atau paling lama Agustus, sebanyak 452 Satpas itu sudah terbuka VA-nya. Udah kebuka. Betul, jadi masyarakat sudah bisa mendownload aplikasi Sinar ini, kemudian melakukan registrasi dan SIM-nya nanti akan dikirim dari Satpas-Satpas di mana masyarakat itu berada. Ya, jadi siap. contohnya misalnya di Makassar. Makassar, siap. Itu tidak perlu nanti SIM-nya dikirim dari Jakarta dari Denpasar, nggak perlu. Nanti Polrestabes atau Satpas Makassar itu yang akan memproses, kemudian akan mengirimkan, sehingga waktu atau proses penerbitannya, pengirimannya itu akan lebih cepat juga. Siap. Jadi sebenarnya buat tadi di dunia perbankan seperti halnya BNI, ini juga sesuatu yang baru juga ya. Betul. Karena memang relate dengan virtual account itu sendiri. Betul, gitu ya. Betul. Jadi nanti masyarakat setelah daftar, memenuhi persyaratan, kemudian ada permintaan untuk melakukan pembayaran PNBP SIM, itu akan diberikan virtual account. Jadi masing-masing pemohon atau masing-masing masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, itu secara otomatis akan mendapat virtual account yang berbeda. Virtual account, siap. Tinggal melakukan pembayaran, setelah dibayar nanti akan ada notifikasi pembayarannya berhasil atau tidak, gitu ya. Setelah itu tinggal mengikuti proses selanjutnya. Siap. Guys, keren banget, canggih banget, semua serba digital, dan pertama di dunia pemohon didatengin sama SIM, ya. Bukan kitanya yang datang. Betul. Cuman mungkin ada info tambahan dari saya. Ada pertanyaan sering ke kita, siapa sih yang bisa menggunakan aplikasi ini? Tentunya memang aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan perpanjangan SIM A dan C sepanjang SIM yang lama itu belum kadaluarsa. Artinya SIM yang lama itu belum mati. Belum mati. Karena kalau SIM-nya sudah mati, tentunya prosesnya akan berbeda. Itu sama dengan proses penerbitan SIM baru. SIM baru. Kalau penerbitan SIM baru, ya memang masih ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan di Satpas. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mungkin kita juga mengingatkan ke teman-teman, mungkin 3 bulan lagi mau mati atau paling lama sebulan lagi habis masa berlakunya, segera aja lakukan perpanjangan. Kadang-kadang kan kita lupa ya, karena SIM itu ditaruh di dompet, tahu-tahu mati, udah mepet atau udah mati. Udah mati. Nah, itu rugi. Nanti prosesnya sama dengan membuat SIM baru. Bikin baru, ya. Siap. Dan tidak bisa menggunakan aplikasi Sinar gitu, sayang. Nggak gitu. bisa. Jadi yang bisa menggunakan aplikasi Sinar adalah masyarakat yang ingin memperpanjang SIM A dan C dengan catatan masa berlaku SIM-nya itu masih ada, belum kadaluarsa. Nah tuh, yang SIM-nya disimpan di dompet, coba sekarang dirubah. SIM dikalungin. biar bentar-bentar lihat, wah masih aman nih, belum mati. Gitu. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf udah jadi ganggu kesibukannya, karena saya ngerasa hal ini penting banget untuk disampaikan kepada semua. Sekarang semua udah serba digital, memudahkan untuk semua pemohon SIM A dan C khususnya, kalau mau perpanjang dan atau bikin baru. Betul. Siap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya Mas Didi. Sama-sama. Semoga aman di jalan dan sehat selalu. Sama-sama, mudah-mudahan Pak Arief dengan program-programnya Korlantas Polri ini berjalan dengan lancar semuanya. Amin. Siap, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di next episode. Nah, buat teman-teman yang tadi nggak sempat lihat atau kelewat gimana sih cara ngurus SIM online, saksikan cuplikan mekanisme pembuatan SIM secara online berikut ini.
Sebagai bukti legitimasi kompetensi mengemudi serta memahami peraturan lalu lintas, surat izin mengemudi atau SIM menjadi kelengkapan yang wajib dimiliki pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas. Berbagai proses tahapan perlu dilalui untuk mendapatkannya maupun memperpanjang masa berlakunya. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah merubah perilaku dan gaya hidup manusia untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas masyarakat di luar rumah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan inovasi dan terobosan agar masyarakat tetap dapat terlayani meski dalam situasi pandemi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang makin pesat. Hal ini sejalan dengan program 100 Hari Kapolri pada bidang transformasi pelayanan publik berbasis IT dan terintegrasi. Untuk itu, Korps Lalu Lintas Polri melakukan pengembangan inovasi registrasi SIM secara online lewat aplikasi SIM Nasional Presisi atau SINAR. SINAR merupakan layanan one-stop service pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM A dan C yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga lebih mudah, cepat, dan akurat. Aplikasi SINAR berbasis mobile dan dapat diakses melalui platform digital Korlantas Polri, portal aplikasi seluruh layanan Korlantas Polri yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Setelah diunduh, pengguna diminta melakukan verifikasi identitas dengan memasukkan nomor handphone dan alamat email untuk mendapatkan one-time password atau OTP. Setelahnya, pengguna juga akan diminta memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan beserta nama lengkap sesuai KTP yang akan diotentifikasikan melalui teknologi pembacaan biometrik wajah atau liveness face recognition. Hingga setelah proses registrasi awal ini dilakukan dan dinyatakan valid, maka beragam layanan pun siap digunakan. Untuk melakukan perpanjangan SIM A dan C online pada layanan SIM Nasional Presisi, buka aplikasi digital Korlantas Polri, pilih ikon SINAR atau SIM, dan pilih perpanjangan SIM. Setelahnya, pemohon memilih golongan SIM dan mengisi nomor SIM, serta mengunggah foto KTP, foto SIM, foto tanda tangan, dan pas foto. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi pengemudi. Setelah semua dinyatakan lengkap, pemohon memilih wilayah Polda dan lokasi Satpas. Kemudian mengisi rekening pengembalian dana atau pembatalan. Selanjutnya, pemohon diberi pilihan metode pengiriman, yaitu diambil sendiri oleh pemohon, diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa, dan menggunakan jasa pengiriman. Setelahnya, pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui virtual account BNI. Hingga akhirnya SIM dicetak dan diterima oleh pemohon sesuai pilihan metode pengiriman. Setelah SIM diterima, pemohon melakukan konfirmasi SIM diterima dan secara otomatis dilakukan proses digitalisasi SIM. Terobosan revolusioner lainnya adalah pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta ujian teori SIM dalam bentuk aplikasi mobile sebagai inovasi yang tidak terpisahkan dari proses penerbitan SIM berbasis teknologi digital. Untuk melakukan registrasi pemeriksaan kesehatan secara online, pemohon cukup memilih link e-Rikes pada layanan SIM Nasional Presisi. Pilih menu registrasi dengan memasukkan NIK dan foto selfie. Selanjutnya, pilih dokter dan jadwal pemeriksaan. Pemohon akan mendapatkan kode booking yang kemudian ditunjukkan saat kunjungan ke dokter polisi maupun dokter umum yang sudah diberikan rekomendasi dari Pusdokes Polri secara langsung. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, lakukan pembayaran. Setelahnya, dokter akan melakukan update hasil pemeriksaan kesehatan pada aplikasi e-Rikes. Apabila pemohon memenuhi syarat, hasil tes akan terkirim secara otomatis pada aplikasi perpanjangan SIM online. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka proses perpanjangan SIM tidak dapat dilanjutkan. Untuk melakukan pemeriksaan psikologi, pemohon cukup memilih link FC pada layanan SIM Nasional Presisi. Pilih menu registrasi dengan memasukkan NIK dan foto selfie, lalu lakukan pembayaran. Setelah itu, pemohon melaksanakan tes psikologi dengan menjawab soal-soal yang sudah diakreditasi oleh Biro Psikologi SSDM Polri. Apabila pemohon memenuhi syarat, hasil tes akan terkirim secara otomatis pada aplikasi perpanjangan SIM online. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan konseling secara online dan diberikan kesempatan sebanyak 1 kali untuk melaksanakan tes ulang. Sedangkan untuk melakukan ujian teori SIM secara online, pemohon cukup memilih link ujian teori online pada layanan SIM Nasional Presisi. Pilih menu registrasi dengan memasukkan NIK dan nomor pendaftaran SIM. Setelah itu, pemohon melaksanakan ujian teori SIM dengan menjawab soal-soal yang disimulasikan dengan metode audio visual test atau AVIS.
Apabila pemohon memenuhi syarat kompetensi penguasaan teori mengemudi, hasil ujian akan terkirim secara otomatis pada sistem database SIM guna melengkapi persyaratan pemohon SIM baru. Layanan pembuatan dan perpanjangan SIM A dan C online ini didukung dengan pembayaran secara cashless, sehingga lebih transparan dan semakin mengurangi potensi calo dan pungli, serta didukung layanan pengambilan SIM yang dapat dikirim ke rumah lewat jasa pos Indonesia. Terobosan ini menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang registrasi dan identifikasi di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Korlantas Polri siap mendukung segala kebijakan pemerintah serta mewujudkan polisi lalu lintas sebagai manusia-manusia baja pelayan masyarakat.